Baik, salam pagi bagi kita semua. Pak Sekda, saya hormati. Tadi diskusi baru tahu bahwa kita dua ini satu alumni SMP tahun 76 77 ya Pak Sekda. Luar biasa, sudah puluhan tahun ketemu ini Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir di tempat ini. Pak Ketua Kabupaten, Ketua Kota, teman-teman anggota DPR, dan seluruh jajaran partai, kader, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan bahwa dalam kondisi kita sibuk, hujan angin, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita berbuat sedikit sebagai fungsi partai politik, fungsi kemasyarakatan dalam kondisi seperti ini. Yang berikutnya tentu saya senang sekali bahwa momen kali ini di ulang tahun partai kita yang ke-23 kita dikasih ruang oleh Bapak Desa. Terima kasih Bapak Desa dan seluruh aparat yang juga hadir di tempat ini, bahwa tidak berarti kita bikin di sini kemudian semua harus PKP, tidak. Hanya kita lihat ruang yang kosong, kemudian kita itu manfaatkan secara baik. Jadi jangan sampai nanti keluar, wah ribut ini kepala desa sudah masuk PKP dan nanti tidak. PKP bagian kecil dari bangsa dan negara ini. Mari kita sama-sama urus bangsa dan negara ini. Kita urus amalkan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang Dasar 45. Urus itu. Kalau itu bagus, kita partai bagus. Urus rakyat dulu. Jangan terbalik, urus partai baru urus rakyat, itu salah. Urus rakyat dulu, supaya kita bisa masuk di hati masyarakat, hati rakyat, baru kita pun partai dikenal. Jangan terbalik. Begitu Pak Ketua ya. Kalau terbalik nanti kita juga terbolak-balik di balik masyarakat. Iya, terakhir PKP tidak dapat dukungan. Pengalamannya begitu. Justru itu saya balik lagi, mari kita amankan bangsa dan negara, amankan rakyat, baru kita urus kita partai. Partai adalah kecil, sebenarnya sangat kecil dari bagian dari proses pembangunan yang ada. Saya senang bahwa Pak Ketua sudah paparkan semua soal bagaimana komitmen PKP di Kabupaten Kupang. Garis lurus. Saya mau katakan Pak Sekda, memang ini sikap almarhum Jenderal TNI Edi Sudrajat, pendiri partai ini, Pak Tri, untuk PKP dilarang, hukumnya dilarang untuk beroposisi dengan pemerintah. Tidak terbiasa jadi partai oposisi PKP. Partai pendukung pemerintah, tetapi bukan berarti pemerintah bikin apa-apa partai itu tidak lihat. Ada yang menyalahi masyarakat, menyalahi undang-undang, partai akan bersuara keras. Tetapi bersuara keras dengan cara yang santun, cara yang intelek, cara yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Jangan kita menyelesaikan masalah kemudian menimbulkan masalah lain. Kita protes, cuci maki pemerintah, cuci maki aparat, padahal kita sendiri yang biang keroknya itu, partai politik. Dan itu saya minta PKP, kader PKP tidak boleh terjadi begitu. PKP lahir 15 Januari 99, dan saya pada saat itu jadi anak bawang Pak Sekda. Karena partai ini waktu didirikan langsung ditunjuk seluruh ketua PPABI, Persatuan Purnawirawan TNI Polri, untuk jadi ketua. Sampai di tingkat kabupaten. Kemudian kita yang anak-anak tentara dan lain-lain kita lanjutkan. Dan sekarang kemarin terakhir itu ketua PPABRI di Belu yang meninggal. Berarti dia juga sudah hampir 20 tahun sama-sama dengan saya pimpin PKP. Tapi bukan sebatas itu saja. Karena PKP ini menyadari bahwa kalau kita hanya pakai kekuatan keluarga besar TNI Polri, itu juga tidak kuat. Karena banyak partai juga yang seperti kita. Simbol nasional ada Gerindra, ada Hanura. Semua kita, sama-sama kita berteriak nasionalisme di Indonesia. Jadi memang bicara itu maka tentu
saya berharap bahwa sikap-sikap kita itu yang menjadi lebih penting dibandingkan dengan lambang sekedar atribut dan lain-lain. Ke depan tentu masyarakat ke depan itu tentu tidak pilih partai sebenarnya. Dia hanya lihat partai itu sepintas, tapi dia lihat ketokohan orang yang dia pilih. Itu sudah terbukti. Kalau orang itu bukan tokoh atau dia tokoh besar, tapi tidak ada isi juga percuma. Mending di kios-kios kecil tapi diisi jualan penuh, begitu. Jadi ketokohan orang itu yang pertama. Sudah bicara agama sudah tidak masanya lagi kita di sini. Banyak di Ahok bisa jadi bupati di daerah yang mayoritas Muslim. 99% Ahok bisa kok dia seorang Protestan. Kemudian di Sumba Tengah itu ada Bupati Sumba Tengah itu orang Katolik. Padahal 98 Protestan di sana. Orang tidak lihat lagi agama. Dan sangat naif siapapun kita menjual agama untuk kepentingan politik. Mari kita bekerja di tengah masyarakat. Ya, di situ saya kasih ingat lagi banyak mungkin yang belum lahir. Kalau di spanduk kita tanam itu bukan sekedar saya tulis tanam. Tapi kalau Bapak Mama dengar namanya Brigjen Eltari, Gubernur NTT kedua, itu dia sudah omong dari dulu di situ. Dia tahu bahwa masyarakat NTT ini kerja hanya potong dari dulu. Itu di wali kota itu dulu hutan besar itu. Wali kota Kupang di Kelapa Lima di Bapak Sekda. Itu kita pun tanpa cari kosambi, cari lelak, cari apa macam-macam kayu api di situ. Tapi sekarang perumahan luar biasa. Sudah tidak ada pohon satu lagi. Orang bilang orang Timur ini lebih suka potong daripada tanam. Ini yang kita tidak mau. Satu kali kelak kita akan tinggalkan daerah ini dengan tanpa air bagi anak cucu. Kemudian ditunjang lagi dengan program Gemit. Mari menanam air. Yang konsepnya saya juga bingung juga, ada yang bikin pori-pori, ada macam-macam lah. Tapi yang pasti menurut saya, pengalaman saya, tanam air itu harus dengan penghijauan. Kalau tanpa penghijauan air tidak bisa ditanam. Sehingga saya pakai tagline ini, tanam itu seperti itu. Mari kita tanam air dengan penghijauan. Belajar tanam. Saya hanya tidak sekedar omong, Pak Ketua, Pak Sekda, Pak Kepala Desa. Praktis saya punya halaman semua itu tidak ada yang kosong. Ada saudara sini tahu bahwa saya sangat suka tanam. Ya, kadang-kadang anak-anak kalau bikin rusak, saya biasa lebih sayang tanaman daripada sayang lo. Itu orang tua saya punya tekan juga gitu. Berani patah tanaman saja kita perkara besar. Berani petik kelapa muda, kita nonton kelapa sampai di tua, tapi makan kelapa muda dulu. Sekarang kelapa baru muncul, masih begini-begini sudah di pasar. Semua sudah jadi. Apakah masyarakat salah? Tidak. Masyarakat kesulitan dan harus jual seperti itu. Tapi juga harus ketinggal juga. Jangan ketinggal nenek moyang tanam setinggi begitu sampai di anak cucu juga tetap tinggi. 7 turunan masih makan itu kelapa, itu tidak bijak terhadap alam. Untuk itu sekali lagi saya minta terima kasih Pak Ketua Kabupaten sudah buat yang terbaik untuk PKP, dan saya pikir program ini tidak harus stop sini karena kita sudah 3 kali di sini Pak Sekda. Menanam di sini sudah 3 kali, pernah pelantikan kita tanam juga, pernah tahun kemarin kita tanam juga di sana. Tapi yang kita bagi anakan sampai sekarang masih banyak di kamar mandi pembelakang Bapak Sekda. Saya masih lihat, saya kadang-kadang ke masyarakat saya coba lihat minta kencing, ternyata ini anakan yang dulu saya kasih dia tumbuh begitu saja. Mari kita tanam. Istilah saya, kita tanam, kita rawat, percaya bahwa Tuhan akan menumbuhkan untuk kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-23 seluruh kader PKP dan pendukung yang ada di desa ini. Sekali lagi juga minta maaf Pak Kepala Desa, mudah-mudahan ini tidak jadi beban moral untuk Bapak Desa untuk tetap bekerja bagi rakyat yang terbaik. Terima kasih, Tuhan beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.